Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dalam tugas, memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Pada mata kuliah ini, anggota kelompok saya yaitu Vika Laula, Audina Pratiwi, Rosinda Pasti Lumban Raja, Siti Royani, dan Yansi. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban kami, karena soal yang dikerjakan sama, sehingga peserta didik sudah memahami konsep dasar pengerjaan soal mencari rata-rata atau min, yaitu dengan pertambahan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik sudah mengetahui kesalahan perhitungan yang dilakukan di percobaan pertama, sehingga peserta didik dapat meminimalisir kesalahan di percobaan berikutnya. Peserta didik juga mendapatkan pengalaman yang bermakna, artinya hal yang disampaikan guru terhadap peserta didik melekat di ingatan peserta didik. Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kami, metode behavioristik. Kegiatan pengulangan dan pelatihan berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Pemberian latihan soal kepada peserta didik akan lebih mampu menjawab soal yang sama dengan cara yang sama atau sedikit berbeda. Namun, soal yang diberikan guru sebaiknya berbeda dengan latihan sebelumnya agar peserta didik belajar mengerjakan soal tanpa berpatokan di hasil yang diperoleh di latihan sebelumnya. Kelebihan teori behavioristik: menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengondisian yang dilakukan, mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya, mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu abstrak, mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik, dan dapat diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang tua dewasa. Ciri-ciri teori behavioristik. 1. Aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang benar berdasarkan kenyataan. 2. Segala perbuatan dikembalikan pada refleks behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni pembuatan-pembuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. 3. Behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Tahapan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu awal pembelajaran dapat menggunakan benda-benda sekitar yang bersifat konkret atau nyata, kemudian dibantu pada simbol angka, dan beralihlah menjadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Kemudian baru beralih ke abstrak, di mana simbol matematika yang lebih abstrak. Kemudian, Rina juga dapat menciptakan pembelajaran dengan memberikan lingkungan yang aman dan melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Selain itu, Rina juga dapat menggunakan media pembelajaran interaktif. Pertanyaan kedua,
Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pada siswa kelas 1 SD berada pada perkembangan kognitif, yaitu operasional konkret. Hal tersebut sejalan dengan karakteristik kognitif pada usia yang ditemukan oleh Piaget, yaitu pada stage operasional konkret. Pada stage ini, anak-anak memahami sesuatu lebih cepat dengan sesuatu yang konkret, bukan abstrak. Menurut Wirajamo dan Sasono Harjo dalam Junaidi 2019, penggunaan media pembelajaran pada tahapan orientasi pengajaran akan sangat mampu membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran saat itu. Menurut Zaini 2017-2, dengan media pembelajaran, guru dapat mengalihkan perhatian siswa agar tidak cepat bosan dan jenuh dalam proses pembelajaran. Menurut Miftah tahun 2013 halaman 98, mengingat kedudukannya dalam konteks pembelajaran, media sebagai bagian yang sangat penting. Komponen ini perlu mendapatkan perhatian para guru. Guru harus menyadari pentingnya media dalam memfasilitasi proses pembelajaran yang akan membantu peserta didik dalam belajar. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di suatu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi tes deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Keputusan Made sudah sesuai karena kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan akan mempermudah anak memahami pembelajaran tersebut. Dengan menggunakan teks deskripsi yang sesuai dengan keadaan lingkungan yang bertujuan agar tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia tersebut dapat tercapai. Pembelajaran berbasis lingkungan sekitar sekolah menjadi salah satu upaya peningkatan kemampuan berpikir aktif dan kritis, sehingga sejalan dengan pendapat Sevi Indra Gumilar dan Fadilah Tri Aulia di dalam buku Bahasa Indonesia bahwa kalimat deskripsi dan kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda. Sifat-sifat tersebut merujuk dengan cara khusus yang dapat ditangkap oleh panca indera, misalnya berupa ukuran besar, kecil, dan tinggi rendah. Warna seperti merah, kuning, biru, rasa seperti manis, pahit, getir, halus, dan kasar. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Pak Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang Pak Made gunakan adalah prinsip relevansi dan konteks budaya. Teori konstruktivisme berpusat kepada siswa yang membangun pengetahuan baru secara berkesinambungan. Teori ini juga siswa belajar interpretasi individual mengenai kehidupan nyata. Ainul Yakin tahun 2005 halaman 6 berpendapat bahwa budaya adalah suatu yang general dan spesifik sekaligus. General dalam hal ini berarti setiap manusia di dunia ini mempunyai budaya, sedangkan spesifik berarti setiap budaya pada kelompok masyarakat adalah bervariasi antara satu dengan lainnya. Sedangkan Taylor dalam HAR Pilar tahun 2002 halaman 39 berpendapat bahwa budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan teori pembelajaran sosial dan budaya mencakup pembelajaran proses sosial dan kultural atau budaya. Pak Made memilih contoh pantai dan makanan khas Bali dapat mencerminkan konteks sosial dan budaya siswa, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.